some motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh gosh, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas yang namanya administrasi jaringan nih menggunakan Mikrotik. Mikrotik yang akan kita pelajari yaitu Mikrotik MTCNA. Nah, MTCNA ini mempunyai singkatannya loh, yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Langsung aja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pendahuluan Mikrotik. Nah, jadi Mikrotik itu apa sih? Nah, Mikrotik itu merupakan perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network atau jaringan pengendali, atur-pengatur lalu lintas antara jaringan komputer. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang network yang berkompeten, teman-teman bisa nih menguasai skill Mikrotik. Nah, ini adalah contoh alat Mikrotik ini teman-teman. Ini namanya adalah router board ya. Nah, kita lanjut. Lalu di video-video selanjutnya kita akan membahas, mempraktekkan yang namanya PNetLab. Nah, PNetLab itu singkatannya ialah Practice Network Lab. Artinya adalah software simulator jaringan yang digunakan untuk latihan konfigurasi dan pengujian jaringan. Nah, ini adalah simbol atau lambang dari PNetLab ya teman-teman. Nah, lalu ini ada topologi jaringan di PNetLab nih teman-teman. Nah, jadi sebelum teman-teman ingin melakukan seperti ini, teman-teman itu harus mengetahui nih cara menambahkan berbagai vendor-vendor seperti Mikrotik, Cisco, Linux, dan lain-lain. Kita akan lanjut pada materi kedua, yaitu tentang apa itu Mikrotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang Mikrotik nih teman-teman. Nah, jadi Mikrotik itu adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokuskan pada alat jaringan seperti wireless access point, switch, router, dan lain-lain. Nah, Mikrotik itu bisa berbentuk software dan hardware. Kalau berbentuk software itu berbentuk operasi sistem atau OS, biasa disebut dengan router OS. Kalau berbentuk perangkat keras itu biasanya berbentuk router board, contohnya adalah Relay Switch, router board 941, dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, Mikrotik itu pertama kali didirikan di Riga, Latvia, tepatnya di Eropa Utara. Dan Mikrotik itu mempunyai moto loh teman-teman, dengan istilah Routing the World, artinya ingin menghubungkan ke dunia. Lalu Mikrotik juga mempunyai website resminya yang bernama mikrotik.com. Di sini saya akan coba ketikkan website resmi dari Mikrotik. Di sini kita bisa ketik mikrotik.com. Kita enter. Nah, ini adalah website resmi dari Mikrotik ya, teman-teman. Mikrotik didirikan oleh John Crowley dan Ernest Rextins pada tahun 1996, dan ini udah cukup lama ya teman-teman. Lalu Mikrotik juga mempunyai perkumpulan atau user meeting. Jadi perkumpulan ini itu ialah perkumpulan orang-orang Mikrotik yang mempunyai tujuan untuk mengenalkan Mikrotik, konfigurasi itu kepada masyarakat umum. Nah, ini namanya ialah mom.mikrotik.com. Langsung aja di sini saya akan coba cari perkumpulan Mikrotik. Kita ketik mom.mikrotik.com. Ini adalah perkumpulan Mikrotiknya ya. Nah, ini kita bisa ke foto galeris untuk melihat terakhir kali perkumpulan Mikrotiknya. Di sini yaitu tahun 2020 di Guatemala dan Honduras ya teman-teman. Lalu Mikrotik juga mempunyai Wikipedia-nya teman-teman, yaitu yang bernama wikimikrotik.com.
Lalu di sini saya akan coba cari Wikipedia-nya ya teman-teman, yaitu wiki.mikrotik.com. Nah, ini adalah Wikipedia-nya atau ensiklopedianya Mikrotik. Lalu Mikrotik juga mempunyai forum Mikrotik yang bernama forummikrotik.com. Forum ini tuh teman-teman tuh bisa tanya-tanya nih tentang konfigurasi Mikrotik itu di forum.mikrotik.com. Lalu saya akan coba cari forumnya nih teman-teman. Kita bisa ketik forum.mikrotik.com. Nah, ini adalah forum-forumnya nih teman-teman. Di sini teman-teman saya ingatkan lagi bisa bertanya-tanya tentang konfigurasi Mikrotik ya teman-teman. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu tentang timeline untuk belajar Mikrotik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran Mikrotik nih. Nah, Mikrotik itu kan ada yang berbasis software maupun hardware ya teman-teman. Kalau berbasis hardware itu menggunakan router board. Nah, router board itu juga menggunakan router OS nih teman-teman. Maka di tujuan pembelajaran Mikrotik ini saya akan menjelaskan tentang mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Lalu ada mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsinya, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS. Nah, lalu kita akan mengharapkan nih mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Lalu saya akan menjelaskan tentang timeline dari Mikrotik nih. Nah, Mikrotik itu pertama didirikan pada tahun 1996. Ini udah cukup lama ya teman-teman. Nah, dan untuk Mikrotik yang berbasis software itu pertama didirikan pada tahun 1997. Sedangkan yang berbasis hardware atau perangkat keras itu pertama didirikan pada tahun 2002. Nah, kalau untuk MUM pertama itu pada tahun 2006 nih teman-teman, ada di Paraguay, Czech Republic. Nah, kalau MUM terbesar di Indonesia itu pada tahun 2015 itu MUM terbesar di Indonesia sekitar 2.500 lebih. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu tentang program sertifikat Mikrotik. Di sini saya akan menjelaskan nih tentang kelas-kelas dari Mikrotik. Nah, jadi Mikrotik itu mempunyai kelas MTCNA, MTCTCE, MTCSWE, nah dan lain-lain. Nah, setiap kelas atau setiap jenjangnya itu mempunyai sertifikatnya nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sertifikat berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA atau kelas yang ini, maka belum bisa ikut ujian level engineer. Nah, kenapa kok kita harus mendapatkan sertifikat atau lulus dari Mikrotik MTCNA? Karena Mikrotik MTCNA ini itu Mikrotik untuk teman-teman yang baru memulai belajar. Di sini tuh ada fitur-fitur yang umum. Nah, lalu ada juga masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jika teman-teman itu sudah mempunyai sertifikat Mikrotik dan sudah 3 tahun, teman-teman bisa memperpanjangnya dengan cara ujian lagi. Nah, lalu ada juga jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Jadi jika teman-teman itu sertifikatnya sudah expired, maka teman-teman juga bisa mengikuti ujian di next levelnya. Nah, jika teman-teman ingin melihat informasi yang lebih jelas terkait dengan sertifikat Mikrotik, teman-teman bisa ke website yang www.mikrotik.com/training/about. Kita next aja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih singkatan-singkatan dari tiap-tiap kelas Mikrotik. Di sini ada MTCNA, yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Ini itu menjelaskan tentang fitur-fiturnya secara umum. Nah, lalu ada juga MTCRE, yaitu Mikrotik Certified Routing Engineer. Ini itu berfokuskan pada routing ya teman-teman. Lalu ada juga MTCWE, yaitu Mikrotik Certified Wireless Engineer. Ini itu berfokuskan pada wireless. Lalu ada juga MTCTCE,
yaitu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Ini berfokuskan pada manajemen lalu lintas jaringan. Nah, ini ada MTCUME, yaitu Mikrotik Certified User Management Engineer. Ini itu berfokuskan pada manajemen. Lalu ada MTCINE, yaitu Mikrotik Certified Inter-Network Engineer. Ini tuh tentang routing juga, tapi ini tuh lebih kompleksnya teman-teman, ada interkoneksinya juga. Nah, lalu ada MTCIP V6E, yaitu Mikrotik Certified IPv6 Engineer. Ini tuh berfokuskan pada IPv6. Lalu ada MTCSE, yaitu Mikrotik Certified Security Engineer. Ini itu berfokuskan pada security atau keamanan. Lalu ada juga MTCSWE, yaitu Mikrotik Certified Switching Engineer. Ini itu berfokuskan pada switching. Lalu ada juga MTCEWE, yaitu Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Ini tuh juga berfokuskan pada wireless, tapi yang indoornya ya teman-teman. Kalau yang MTCWE itu yang berfokuskan pada outdoor. Kita lanjut pada materi kelima tentang ujian MTCNA. Nah, untuk ujian MTCNA teman-teman itu atau peserta bisa perlu registrasi di official web Mikrotiknya. Nah, Mikrotik yang ujian MTCNA itu bisa offline maupun online. Kalau offline teman-teman bisa ke learning centernya, maka teman-teman bisa belajar dulu bersama pakarnya. Nah, kalau online itu teman-teman akan mendapatkan 25 soal dan waktunya itu 1 jam. Nah, jika teman-teman ingin belajar sertifikasi Mikrotik, teman-teman bisa belajar bersama Mikrotik Academy-nya. Nah, lanjut. Untuk sistem penjawaban itu pilihan ganda, yaitu single, multiple, trust, atau false. Nah, itu tidak ada lab dan esai ya teman-teman. Nah, lalu tesnya itu soalnya random ya teman-teman, dan bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris. Jadi jika teman-teman ingin ujian Mikrotik, teman-teman bisa belajar bahasa Inggris dulu. Lalu untuk nilai KKM-nya atau passing grade-nya itu 60. Nah, jika teman-teman nilainya itu 50 sampai 59, teman-teman bisa melakukan tes ulang. Nah, lanjut. Jika teman-teman ingin membuat program sendiri, maka teman-teman itu minimal harus nilainya 75 untuk yang MTCNA dan engineer level. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang Mikrotik ya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.